Shalom saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu lagi di dalam program Word from Heaven. Saudara, dunia mengenal apa yang kita sebut dengan balas dendam. Dan kadang-kadang kehebatan seseorang dinilai dari sejauh manakah seseorang bisa membalaskan dendamnya kepada orang lain. Namun apakah balas dendam itu akan membuat hidup lebih baik? Memang tidak bisa dipungkiri setiap kita akan sakit kalau diperlakukan tidak seperti yang kita harapkan. Tetapi balas dendam itu lebih sakit lagi karena selain kita sudah sakit, kita juga dikuasai oleh sakit hati itu. Itulah sebabnya menjadi beralasan kalau Yesus mengajar murid-muridnya untuk mengambil langkah mengampuni daripada balas dendam. Walaupun balas dendam dan mengampuni adalah sesuatu yang susah untuk dilakukan, tetapi balas dendam itu juga menyakitkan. Sedangkan mengampuni itu melegakan. Saudara, bagaimanakah prinsip pengampunan menurut Alkitab? Yang pertama adalah mengampuni itu harus tanpa batas. Dalam Matius pasal 18 ayat 21 sampai 22 berkata, kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Saudara, sekalipun Petrus sudah memberikan tanggapan lebih dari biasanya untuk mengampuni orang yang berbuat dosa kepadanya, tetapi Yesus mengatakan bahwa mengampuni itu harus tanpa batas, bukan sekadar berbicara angka. Itulah sebabnya Yesus bukan berkata 70 kali 7, yaitu 490 kali, tetapi 70 kali 7 kali, yaitu suatu tindakan yang berkali-kali. Saudara, pengampunan adalah solusi bagi hidup yang lebih baik. Karena lewat mengampuni orang lain, Anda akan terbebas dari luka yang lebih dalam, serta memulihkan sakit dalam hidup Anda. Itulah sebabnya tidak kebetulan Yesus mengingatkan para muridnya, dan juga kita semua, agar kita mengambil langkah mengampuni daripada balas dendam. Dengan mengampuni, Anda terbebas dari beban yang menindih hidup Anda karena tekanan yang diakibatkan oleh dendam dan sakit hati. Jadi, lepaskanlah pengampunan setiap kali orang lain berbuat salah kepada Anda, sehingga Anda dipenuhi oleh damai sejahtera Allah. Yang kedua adalah mengampuni orang lain seperti Allah mengampuni kita. Dalam Matius pasal 18 ayat 33 berkata, bukankah engkau pun harus mengampuni kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Saudara, dosa kita kepada Tuhan tidaklah sebesar dosa orang lain terhadap kita. Jikalau Allah sudah mengampuni kita dan selalu mengampuni kita, seharusnya kita juga memakai ukuran itu untuk selalu mengampuni orang yang berbuat dosa kepada kita. Kalau saja Allah sudah mengampuni kita, padahal tidak terhitung kesalahan yang telah kita lakukan, seharusnya perbuatan Allah itu menjadi alasan bagi kita untuk memberikan pengampunan kepada orang lain, apapun kesalahan mereka, dan sesering apapun mereka berbuat salah kepada kita. Mungkin ada orang yang berkata, enak benar orang yang selalu berbuat salah kepada saya, tetapi saya harus tetap mengampuninya. Tetapi ingatlah, bahwa lewat mengampuni itu justru Anda yang menikmati kebaikannya. Karena Anda tidak lagi dikuasai oleh kepahitan dan dengki yang membuat hidup Anda semakin sakit. Jadi, mengampuni itu justru demi kepentingan Anda, bukan orang yang berbuat salah kepada Anda. Yang ketiga adalah mengampuni dengan segenap hati. Dalam Matius pasal 18 ayat yang ke-35 berkata, maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Saudara, pengampunan yang sungguh harus dilakukan juga dengan sungguh-sungguh, bukan hanya di mulut saja, tetapi juga dalam perbuatan yang nyata. Sebab mengampuni orang lain harus menempatkan Anda pada posisi sebelum Anda ada masalah dengan orang lain itu, sehingga hubungan Anda akan dipulihkan lagi lewat pengampunan yang ada. Saudara, kalau Anda mengampuni dengan sungguh-sungguh, maka Anda juga akan diampuni oleh Tuhan. Sebab pengampunan yang Anda berikan kepada orang lain menjadi ukuran dari pengampunan yang Anda akan terima dari Tuhan. Oleh karena itu, saudara, mengampuni adalah langkah yang terbaik dibanding dengan balas dendam.
Dan mengampuni orang lain tidak mengenal batas dan harus dilakukan sungguh-sungguh seperti kita telah diampuni oleh Tuhan. Jika Bapak Ibu, saudara-saudari membutuhkan dukungan doa dan layanan konseling atas pergumulan yang sedang dihadapi, dapat mengirimkan pokok doa ke nomor yang tertera di bawah ini. Tim doa dan konseling GKRI Diaspora City Center dengan senang hati akan melayani Anda. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang telah mengampuni kami, tolong kami Tuhan supaya lewat pengampunan yang Tuhan berikan, kami juga dengan sungguh-sungguh mengampuni orang-orang yang berbuat salah kepada kami. Kami tahu Tuhan lewat pengampunan itu, kami akan mendapatkan sukacita yang daripada-Mu. Tolong kami dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.